Oke, kemarin sudah saya terangkan bagaimana mendeploy program smart contract menggunakan local virtual machine. Jadi di run di komputer Anda ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mendeploy smart contract yang kita bikin ini ya, yang namanya inbox yang fungsinya hanya bisa menampilkan nama dan kota akan deploy di jaringan blockchain. Nah, cuma untuk ini saya hanya akan deploy di jaringan blockchain bohongan ataupun tes ya. Jadi bukan blockchain yang beneran karena ada cost-nya di sana dan saya nggak mau buang-buang duit untuk mendeploy smart contract di sana. Nah, di dalam komunitas developer ada cukup banyak pilihan blockchain untuk testing smart contract ya. Salah satunya adalah Goerli. Goerli adalah test network. Mereka ada orang yang menyediakan servernya dia running jaringan Ethereum, tapi bukan bukan mainnet ya, Ethereum lokal, di mana dia menerapkan juga sistem apa namanya konsensus yang sama dengan Ethereum. Ya, ada sistem mining juga, ada scan network juga. Jadi kita bisa mendeploy smart contract kita di dalam jaringan itu supaya tahu apakah ada yang salah, ada yang error atau enggak. Nah, caranya gimana? Cara caranya kalian kalian membuat wallet MetaMask. Jadi silakan saya akan share link ya, link bagaimana menginstal MetaMask di komputer Anda. Silakan cek di YouTube bagian deskripsinya ya. Eh, Silakan diikuti step-stepnya. Setelah Anda menginstal MetaMask di browser Anda, saya sarankan menggunakan Chrome. Nanti akan muncul icon di sini. Ya, ini adalah wallet Anda. Ini kita akan setting, jadi kalau ketika menginstal MetaMask, awalnya tidak akan ada Goerli Test Network. Anda hanya akan eh, muncul Ethereum mainnet. Jadi nanti saya akan sertakan juga link berikutnya untuk menambahkan jaringan selain Ethereum. Jadi kita akan switch ya ke Goerli Test Network ya. Jadi setelah switch ke Test Network, Goerli Test Network, awalnya Anda akan memiliki 0 ETH ya karena belum ada account kan, belum ada ETH yang Anda miliki. Nah, Anda bisa googling ya, masuk aja sini Goerli ya di Google, lalu masuk ke Goerli Testnet, nanti akan keluar sistem ini ya, web ini, lalu kalian klik aja simple faucet untuk meminta apa namanya Ether bohongan. Ini Ether bohongan ya, nggak bisa Anda pakai di jaringan mainnet ya, atau Anda menggunakan social faucet di mana kalau saya pakai simple faucet biasanya agak susah untuk menerima Ether bohongan ini ya, kadang dapat kadang enggak, gambling. Tapi kalau social faucet mostly lebih mudah menerima Ether bohongan. Cuma Anda harus mengikuti semacam request dari mereka untuk memposting ataupun nge-tweet di Twitter ataupun di Facebook yang mengandung Ethereum address Anda ya. Jadi silakan ikuti ini, lalu setelah itu Anda paste di sini link daripada postingan Anda yang mengandung address Anda, lalu Anda tinggal give me Ether. Ya, saya sudah melakukan itu dan saya sudah mendapatkan 0,024 Goerli ETH. Senilai 32 dolar. Tapi ini tidak ada nilai sebenarnya, zero sebenarnya. Cuma dia mengikuti konversi Ether yang di dalam market. Cuma Anda nggak bisa pakai ini. Ya, ini hanya sebagai kita gunakan untuk keperluan testing smart contract kita. Oke, kembali ke Remix. Kemarin sudah saya jelaskan, inilah tempat kita menaruh kode kita ya. Akan diawali dengan versinya, yaitu Pragma Solidity, lalu kontrak name-nya inbox ya, harus Anda awal dengan kontrak, lalu Anda define variable di sini ya, ada dua variable string dengan jenis public, lalu baru Anda define tiga fungsi di sini ya. Fungsinya bisa macam-macam, ini cuma contoh aja. Oke. Lalu Anda compile, ingat ketika mengcompile, cek lagi versinya. Di sini versi 0417, maka Anda harus pakai 0417. Jangan versi yang lain, pasti akan error. Ya. Nah, sekarang deploy. Nah, kalau kemarin kita deploy di lokal komputer Anda menggunakan Remix Virtual Machine, ya, Anda bisa pilih London ataupun Berlin. Sekarang Anda memakai injected provider MetaMask. Jadi akan connect ke MetaMask Anda. Nah, pastikan sebelum connect ke MetaMask, Anda di sini sudah setting, sudah connect ke jaringan Goerli. Jangan ke Ethereum. Nanti aja Anda tinggal klik deploy, nanti akan makan Ethereum Anda. Sayang, itu uang beneran ya. Pastikan Anda connect ke Goerli Test Network. Kalau Anda nggak bisa connect ke Goerli Test Network, mungkin ISP jaringan ISP Anda tidak 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 dianggap cukup secure ya.
saya sarankan menggunakan VPN Express ya. Saya menggunakan VPN di sini ya, saya connect ke tetap di negara Indonesia, tapi saya akan menggunakan saya masking sebagai VPN untuk memastikan nggak ada isu dengan konektivitas ke jaringan Goerli tadi ya. Oke, kita coba deploy ya, MetaMask di sini. Oke, sudah ada keluar Goerli Network ya. Pastikan ini Goerli jangan Ethereum. Lalu nomor alamat Anda ya di sini 23F72. Kita cek di sini ya. 23F72 benar dan Anda punya 0,024. Oke, berarti sudah connect ini ya. Ada 0,0245 ETH, 0,024 ETH di sini. Oke, kita deploy di sini. Ingat kita punya fungsi namanya initial name yang saya pernah jelaskan di bab 1. Ini kita bisa define sebelum kita deploy, misalnya nama saya Mark ya, Mark Zuk misalnya. Maunya gitu sih, deploy. Oke, kita lihat. Sih, agak lama prosesnya, tidak instan. Lalu ada gas fee-nya, sini kan, makanya ini pakai uang bohongan, $1,08. Oke, Anda confirm aja di sini, confirm. Kalau pakai uang beneran sayang kan, $1 tuh lumayan. Dari mana angka itu? Jadi tadi saya akan jelaskan, semakin panjang kodenya, kode ini, semakin besar gas fee-nya. Makanya kalau kontrak yang panjang banget, itu gas fee-nya bisa sampai puluhan dolar, mungkin bisa ratusan dolar. Jadi pastikan Anda mengcoding se-efisien mungkin. Ya, saya akan jelaskan nanti bahwa setiap setiap operasi, setiap string matematika itu ada cost-nya masing-masing. Oke, ini sudah ke deploy nih di jaringan. Nah, ketika kok smart contract di deploy di jaringan, dia akan menciptakan namanya kontrak address. Nah, kita bisa lihat di sini di MetaMask di sini. Kita buka lagi. Nah, ini ada kontrak deployment ya. Kita buka ya 9 Oktober, kita buka ini. Nah, kita bisa bisa view ini di Explorer. Jadi ada namanya Block Explorer. Kita buka. Ini adalah Goerli Block Explorer. Oke. Nah, ini adalah berarti sudah masuk nih kontak kita, sukses di sini kan sudah masuk ke jaringannya Goerli, bukan jaringan mainnet ya, tapi sudah masuk ke sana. Jadi kalau kita masukkan kontrak address-nya, kita akan muncul ini, ya kan? Nah, ini timestamp-nya juga keluar, ini hash kontraknya ya, dari alamat saya tuh. Nah, ini adalah kontrak address-nya. Jadi setiap kontrak yang Anda bikin, Anda akan menjadi kontrak, akan memiliki address sendiri seperti Anda punya wallet address, ya akan mengikuti aturannya Ethereum. Oke, kita buka kontak address-nya, kita lihat. Ya, ini adalah kontak address-nya, ya, di-create 1 menit ago, ya kan, oleh kreatornya. Lalu kita buka di sini, ini belum penting untuk sekarang, ya. Nah, ini adalah, jadi ketika kita mengcompile smart contract ini, ya, ketika mengcompile akan menciptakan, akan mengubah kode ini menjadi bytecode, ya. Inilah bytecode yang kita apa namanya, ciptakan dan ini akan dibenamkan di dalam blockchain. Akan dibenamkan di dalam blockchain. Jadi nanti kalau Anda gunakan mainnet, ini sama konsepnya akan dibenamkan ke dalam blockchain mainnet dan akan didistribusikan di seluruh komputernya miner. Ya, makanya kan tadi kan text time karena perlu di mining dulu ya sampai ada miner yang accept maka akan secara permanen dibenamkan di dalam jaringan blockchain. Lalu kita lihat lagi kembali ke Remix, kita buka di sini. Jadi ini Remix ini bagusnya adalah kita bisa mengakses smart contract yang sudah dibenamkan dengan mudah. In reality Anda harus membuat aplikasi lagi yang lain ya menggunakan JavaScript, Node.js dan sebagainya. Saya akan jelaskan kemudian, tapi itu masih panjang ya. Jadi ini akan memudahkan ya. Jadi kita akan lihat namanya. Kita akan memanggil fungsi name ini ya, fungsi apa namanya memanggil nama. Kita lihat name. Namanya Marksup. Ya, ketika memanggil fungsi ini tidak ada cost karena kita hanya melakukan scanning blockchain. Jadi ketika kita mengklik fungsi ini, kita men-scanning blockchain, scan blockchain dengan kontrak address ini untuk melihat variabel nama, maka akan muncul. Jadi tidak ada cost-nya. Tapi kalau kita mengubah variabel kita ubah jadi misalnya Elon Musk di sini kan. Ini mengubah nih. Sorry, ini nama kota ya di sini Elon Musk ya. Nama name.
Ini mengubah kan akan ada gas cost, akan ada gas fee-nya. Muncul kan gas fee. Nah, berkurang lagi duit duit gue nih ya, 0,1 dolar. Kenapa beda? Ya, karena ini cuma satu fungsi aja, jadi lebih murah gitu. Atau sama ya, saya lupa tadi berapa berapa. Tadi kalau nggak salah 1 dolar kalau nggak salah ya. Confirm. Oke, tunggu dulu. Dia akan di-deploy ke jaringan, nunggu ada yang mining. Tapi karena ini jaringan tesnya sebenarnya nggak ada miner. Ada miner, tapi miner cuma satu. Ya, dan dia disetting untuk apa namanya mengikuti protokol yang sama dengan Ethereum. Nah, cuma ini masih ngikutin Ethereum yang versi lama, yang proof of work. Nah, sekarang dengan Ethereum yang udah merging, saya nggak tahu gimana nanti efeknya ke dalam deployment smart contract, mungkin agak beda, tapi we'll wait lah nanti ya. Nah, sudah nih ya. Sudah, kita bisa buka di sini. Kita lihat, sudah ke deploy ya. Tadi set name ya, sudah ke deploy. Kita lihat di sini ya, sudah ke deploy. Ini gas fee-nya 0,1 dolar ya. Ya, kita jadi ini gas fee-nya ya dalam dolar. Kalau yang tadi berapa ya? Kita lihat. 1 dolar. Jadi beda ya. Tadi kan kita mengdeploy keseluruhan kontrak ya. Jadi lebih besar ukuran filenya. Jadi kalau tadi yang kedua cuma set name doang, kita hanya mengakses satu variabel, mungkin lebih kecil cost-nya. Oke, kita buka name di sini. Jadi Elon Musk. Kalau ini nggak ada cost-nya, ya, sih nggak ada cost-nya. Oke, nanti untuk deploy di jaringan mainnet sama persis caranya, cuma Anda tinggal klik di sini ke Ethereum mainnet ya. Tapi jangan ya, sayang duitnya. Kalau Anda sudah punya project dan sudah yakin dengan kode smart kontraknya, nggak ada bug. Jadi menggunakan Goerli test adalah salah satu cara untuk mencari kalau ada bugnya atau enggak. Jadi kalau sudah yakin dengan testnet, baru Anda deploy di mainnet. Jangan kebalik ya, jangan terburu-buru ke mainnet. Nanti takutnya karena sekali dibenamkan ya udah Anda nggak bisa ngubah kodenya. Anda hanya bisa bikin lagi kontrak yang baru. Jadi kalau misalnya Anda bikin kode smart contract nih ya, yang ini Anda deploy ke jaringan, dia akan akan create kontrak address misalnya A B C misalnya. Lalu Anda, oh ada yang salah nih, ada kode yang harus saya perbaiki. Anda nggak bisa, Anda hanya bisa bikin kok semua kotak baru, Anda perbaiki di sini, lalu Anda deploy lagi, akan create Anda akan create kontrak address yang baru. Nah, jadi kayak gitu konsepnya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Oke, saya akan coba jelaskan konsep gas fee. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, ini saya kembalikan lagi ke jaringan di komputer Anda. Jadi setiap kita transaksi di jaringan blockchain itu pasti ada gas fee-nya, ya kan? Dan kita bisa ngeset nih sebagai user berapa sih kita willing untuk pay. Dan jika jadi gini. Jadi ini sifatnya sangat sangat kapitalis ya. Jadi siapapun yang bersedia membayar gas fee yang paling tinggi, maka secara otomatis sistem para miner akan mengutamakan transaksi yang bersedia membayar gas fee yang paling tinggi. Itulah makanya kenapa sempat tuh gas fee sangat melonjak tinggi ya karena orang ingin transaksi dia disegerakan. Kalau ada setting gas fee-nya rendah, Anda akan di nomor 2 kan atau nomor 3 kan. Jadi akan di treat nanti kalau setelah jaringan sudah beres memproses transaksi dengan gas fee yang tinggi. Nah, cuma mungkin dengan standar yang terbaru ya, kalau nggak salah saya lupa nama, tapi Ethereum menerapkan standar baru untuk supaya tidak terlalu besar gas fee-nya, supaya tetap murah. Karena kalau gas fee terlalu mahal, orang jadi males pakai blockchain. Buat apa? Blockchain jadi terlalu mahal, jadi nggak scalable. Nah, oke, saya akan terangkan konsep ini. Saya akan buka slide baru di sini. Oke, sorry, dari mana ya? Oke. Oke. Jadi ada namanya Wei. Ya, Wei itu sebenarnya sama dengan Ether, cuma satuan aja. Jadi kalau satu Ether sama dengan berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 10 pangkat 6 Wei. Ya, ini sekitar, ini kalau ini 1 juta, 1 miliar, triliun, ya inilah aku nggak tahu berapa ini. Ya, sebutannya, tapi pokoknya sangat besar. Jadi satu Ether dengan 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18 Wei ya. Jadi makanya ini dipakai sistemnya sini Wei ya. Atau Anda juga bisa pakai Ether bebas serah Anda. Ya, kalau pengen tahu konversinya, silakan Anda eh, ada ininya, bisa Anda googling ya konversinya, tapi ya nggak begitu penting sih. Oke, kembali ke sini. Jadi
eee, ada gas price, jadi adalah berapa Anda menghargai setiap setiap gas price-nya dalam satuan W. Ya, Anda serah Anda tentukan, bebas. Jadi mau Anda pasang berapapun is your choice, jadi arbitrary. Lalu, berapa maksimum, gas untuk this transaction. Jadi ada gas price, ada gas. Nah, saya jelaskan ini. Jadi setiap setiap apa ya, kode pemrograman atau setiap operasi itu ada gas-nya, ada gas fee-nya. Nah, di sini saya terangkan ini. Ini bisa Anda googling aja gampang, cari aja di internet gas fee from yellow paper ini bla 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 ya. Jadi misalnya kalau ada proses ini subtraksi ya, pengurangan A kurangi B itu Anda harus ini 3 gas fee-nya, ini sudah standar. Kalau ada perkalian 5 ya ada penjumlahan 3. Jadi kalau di dalam smart contract Anda ada operasi penambahan, lalu, perkalian dan pengurangan, Anda harus tambahkan jumlahnya 3 tambah tambah 3 tambah tadi, 5 ya. Jadi ada berapa tuh? 5 tambah 11, 11 gas fee misalnya. Nah, lalu berapa Anda membayar, per gas tadi? Misalnya kita ambil contoh di sini ada kayak misalnya Anda mau bikin 300 nih, saya bersedia bayar 300 W per gas. Lalu Anda limit gasnya 20. Maka yang harus Anda bayar adalah 300, ya sorry, ini kan limitnya ya. Sementara Anda di dalam program Anda ada penjumlahan ya, ada pengurangan, ada perkalian dan ada ekivalen ya, equal. Total ada 14 gas ya. Kalau kita menggunakan tabel tadi ya, 3 tambah 3 tambah 5 tambah 3 14 gas. Tapi Anda bikin limit 20 nggak apa-apa. Jangan dibikin eh, terlalu dekat karena just for save aja. Maka Anda akan membayar 300 yang Anda setting di tadi, ya Anda setting di sini, ya. Cuma biasanya saya kasih 0, tapi kalau karena kan masih 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 testnet, tapi kalau di jaringan mainnet, biasanya kita kasih aja angka supaya jangan 0, karena kalau 0 ya nggak ada yang mau, nggak ada yang mau ini, takutnya nggak ada yang mau memproses, ya miner kan pasti juga butuh fee dari verifikasi, bukan hanya dari bonus koin yang mereka bikin, yang mereka ciptakan setelah berhasil melakukan proof of work ya. Jadi kembali ke sini, total yang Anda bayar adalah 4.200 W. Nanti berapa Ether? Tinggal dibagi aja 10 pangkat 18 Ether, itu yang akan Anda bayar gitu. Jadi, tapi in real life ini nggak sekecil ini ya, ada lumayan besar angkanya. Tapi ini sebagai saya hanya memberikan ilustrasi aja. Jadi, silakan Anda download ini ya supaya Anda tahu berapa sih gas fee setiap operasi ataupun setiap sintaks programming di smart contract Anda ya. Yang paling banyak itu ya ada call function ini lumayan 7 ya kan. Fungsi logaritma itu 6. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu banyak fungsi logaritma. Lalu kalau Anda menggunakan fungsi loop ya for, nah itu hati-hati karena dia akan terus terus menerus kalau ada walaupun Anda fungsinya cuma penjumlahan tapi ada fungsi for loop. Kalau Anda bikin apa namanya? User nanti bisa menentukan berapa kali iterasi, itu bahaya nanti kasihan usernya nanti bisa habis tuh duitnya. Ya karena anda bikin 10, 20, 30 iterasi kali sekian price ya habis bisa makan dia punya Ether gitu ya. Jadi tolong dipahami banget konsep gas fee ini ya, hati-hati ya. Kita bisa menentukan gas fee-nya supaya kita didahulukan tapi jangan juga terlalu tinggi gitu. Oke, sekian dari saya. Nextnya saya akan menjelaskan lagi berbagai contoh smart contract yang lebih kompleks ya. Dengan yang kalau ini kan sangat simpel ya dan ini kayaknya nggak punya value added ya yang misalnya apa sih ini nggak jelas tapi ini untuk memberikan gambaran aja bahwa smart contract itu sebenarnya program biasa yang dibenamkan di blockchain